Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Memulai aktivitas kita hari ini, Rabu 17 Mei 2023, firman Tuhan menginspirasi dan menguatkan kita semua. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam nas renungan kita hari ini amat sangat dekat artinya dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus juga di jemaat Filipi dalam Filipi 1 ayat 21, yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bahwa baik hidup maupun mati sama-sama berharga, sama-sama memiliki nilai, dan sama-sama memiliki kualitas. Sehingga bukan asal hidup, atau bukan asal mati, atau juga bukan yang penting hidup, toh juga pada akhirnya mati, bukan demikian. Tetapi bagaimana supaya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, atau bagaimana supaya jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan Kristus hanya mungkin, atau mati adalah keuntungan, hanya mungkin tercapai apabila hidup kita sepenuhnya setia, hidup kita sepenuhnya penuh ketaatan, hidup kita tekun pada Kristus dan tekun pada firman-Nya. Sekalipun di tengah-tengah berbagai kesulitan, pergumulan, penderitaan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Seperti yang diumpamakan oleh Rasul Paulus juga, kalau kita baca pada ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, 2 Timotius 2 ini, Paulus mengumpamakan bahwa orang yang setia itu, orang yang setia kepada Kristus itu, sama seperti seorang prajurit yang sedang berjuang di medan perang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bagaimana nanti kalau aku demikian, bagaimana nanti kebutuhanku, dan lain sebagainya. Tetapi seorang prajurit yang setia adalah dia akan berjuang supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya loyalitas dan totalitas sepenuhnya kepada pemimpinnya, kepada kepalanya, kepada komandannya. Itu arti kesetiaan. Mengutamakan Kristus dan mengutamakan kehendak Kristus yang lebih utama di atas kepentingan dan kehendak kita sendiri dan pribadi. Selain mengumpamakan kepada seorang prajurit, Paulus juga memberikan gambaran ketaatan itu sama seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota, yaitu juara, apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di sini perlu kedisiplinan, ketaatan pada firman Tuhan, pada kehendak Kristus. Yang ketiga, Paulus memberikan umpama tentang ketekunan itu sama seperti seorang petani yang bekerja keras, yang menjadi penikmat hasil yang pertama dari usahanya. Ayat 6. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, atau seperti nas renungan kita hari ini, jika kita mati dengan Kristus, maka kita juga hidup dengan Kristus. Itu diwujudkan semasa kita hidup. Mati dengan Kristus atau mati adalah keuntungan,
itu diwujudkan, kita nyatakan, kita tunjukkan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, yaitu dengan hidup yang hanya berpusat pada Kristus. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri saja, bukan mementingkan diri kita sendiri saja, tetapi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Atau jika kita mati dengan Kristus dan kita juga hidup dengan Kristus, artinya bahwa baik mati ataupun hidup, atau hidup maupun mati, itu sangat berkaitan erat di dalam Kristus. Sehingga mati dan hidup kita, atau hidup atau mati kita tetap ada di dalam Kristus dan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, Bapa di sorga, yang telah Engkau taburkan bagi kami, menjadi pedoman, pelita, dan menjadi tongkat serta gada bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, terkhusus untuk hari ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kami harus berjuang dalam kesetiaan. Sama seperti seorang olahragawan atau sama seperti seorang prajurit yang setia. Seperti seorang petani yang tekun bekerja keras. Sama seperti seorang olahragawan yang disiplin dan taat pada peraturan, yaitu pada kehendak dan pada firman Tuhan. Itulah yang kami pahami sebagai hidup di dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu pula yang menerangi pikiran dan hati kami dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini, bahwa jika kami mati dengan Kristus, maka kami pun akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Baik hidup maupun mati kami adalah bersama dan milik Kristus. Karena itu, kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu, agar di seluruh perjalanan hidup kami selama di dunia ini, kami sungguh-sungguh tetap bersama-sama dengan Kristus dan berjuang bagaimana kami harus menyenangkan hati Tuhan dan melakukan seluruh yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan sekedar untuk kesenangan dan kesukaan kami saja. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, baik di rumah, di tempat pekerjaan, atau juga di perjalanan. Tuhan yang memimpin dan melindungi kami. Tuhan memberikan hikmat bagi kami, menerangi jiwa, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga memohon kemurahan hati Tuhan untuk mencukupkan yang kami perlukan untuk hari ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berikan iman dan pengharapan bagi jemaat-Mu yang bergumul, sehingga mereka tabah dan beroleh penghiburan dari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun dalam hari ini. Biarlah tahun-tahun kehidupan mereka penuh dengan kasih karunia Tuhan untuk terus menyaksikan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanannya untuk hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.